Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Cahya Stianingrum dari Prodi Manajemen 2020 STE Bank BPD Jateng Semarang. Di video kali ini saya akan mereview tugas-tugas di semester 4 mata kuliah Applikom Statistik yang diambil oleh Bapak Lutfi Septia Lutfi Eskom Mkom. Di sini saya akan mereview dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 16. Nah, di pertemuan pertama ini kita disuruh yang pertama itu membuat blog, kemudian membuat YouTube, dan mendownload aplikasi SPSS. Nah, ini dia, bisa dilihat aplikasi SPSS-nya seperti ini ya. Ada warna biru di sini dengan logo seperti ini. Kemudian kita disuruh membuat blog, dan ini adalah blog saya. Namanya Applikom Statistik 3, yaitu saya di kelas 3 dengan Diah Cahya Stianingrum namanya. Ini bisa dilihat tugas-tugas saya semuanya itu ada di sini ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Nah, blog ini digunakan untuk, tadi saya sudah sampaikan, digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sudah di-upload di YouTube. Jadi sebelum dikumpulkan di blog ini, kita itu nanti mengupload tugasnya di YouTube seperti itu. Kemudian kita langsung aja ke YouTube aku. Ini namanya YouTube-nya Diah Cahya. YouTube ini saya gunakan hanya untuk mengupload tugas saja seperti itu. Tadi di pertemuan pertama sudah membuat blog, kemudian membuat YouTube, dan mendownload aplikasi SPSS. Kemudian sekarang di pertemuan 2 ini kita mempelajari tentang Nah, ini di pertemuan yang kedua ini kita mempelajari mengenai ini ya, mempelajari data, kemudian memasukkan data ke dalam SPSS, memasukkan data dengan SPSS, kemudian juga kita diajari cara menyimpan data di SPSS. Nah, ini ya pertemuan yang pertama ini videonya. Kemudian ini ada di atasnya tugas 2 Applikom Statistik pertemuan 2. Jadi kita dikasih 2 soal pada pertemuan 2, yaitu tentang mempelajari data, memasukkan data dengan SPSS, dan menyimpan data. Kemudian ada pertemuan ketiga. Di sini ada mengolah data atau menghitung berbagai ukuran. Di mana ukuran di sini ada ukuran pemusatan, yaitu ada rata-rata hitung, mean, median, dan modus. Kemudian ada ukuran letak, kuartil, dan persentil, dan ukuran penyimpangan atau penyebaran. Kemudian ada tingkat kemiringan dan tingkat keruncingan ya. Nah, di sini juga kita disuruh menyajikan data dalam bentuk diagram, entah itu diagram batang ataupun diagram lingkaran. Nah, pada video ini kita itu disuruh pada pertemuan 3 ini, tugasnya itu kita disuruh mencari data dosen di STE Bank BPD Jateng. Kemudian kita itu mengolah datanya, menghitung berbagai ukurannya, dan menyajikannya ke dalam bentuk diagram seperti itu. Kemudian ada pertemuan 4 di sini, ada Applikom Statistik pertemuan 4. Nah, di pertemuan 4 ini kita disuruh sama dengan materinya dengan yang pertemuan 3, kita disuruh menentukan mean, median, modus, kemudian nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variabel, koefisiensi kortivisinya, kemudian koefisiensi squeakiness-nya, dan untuk variabel di sini kita hanya mengerjakan soal, tidak ada materi karena materinya sama dengan pertemuan 3. Mohon maaf ya teman-teman apabila ngomongnya itu kecepatan ataupun nggak lancar, karena belum biasa buat video kayak gini. Kemudian ada pertemuan 5, yaitu dengan materi uji parametrics. Ini ada 2 soal. Di sini statistika parametrik atau suatu ukuran tentang parametrics. Ini di pertemuan 5 ya. Kemudian di pertemuan 6-nya itu ada uji beda rata. Ini dia, uji beda rata atau uji beda mean. Yaitu adalah menguji rata populasi dalam SPSS.
itu. Kemudian ada pertemuan 7 juga. Di sini di pertemuan 7 itu ada uji beda dua rata atau uji beda dua means. Sama dengan yang tadi pertemuan 6, cuma di sini ada dua data atau dua mean ya. Di sini datanya itu berpasangan. Dalam pengujian hipotesa beda mean, maka harus dicek dulu apakah kedua sampelnya punya hubungan atau kolerasi. Kemudian di pertemuan 8 ini sudah ada UTS ya, UTS applikum statistik. Ini dia, bisa dilihat videonya sebentar. Oke. Ini UTS applikum statistiknya di pertemuan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia bisa dilihat ya. Ini adalah video UTS mengenai aplikasi statistik. Kita bisa ceritain. Nah, ini. Oke, agar videonya tidak berkepanjangan, untuk kalian yang kepo ataupun kalian yang ingin tahu mengenai bagaimana sih mengolah data di dalam SPSS dengan tadi materi yang saya sudah sampaikan di pertemuan 1 sampai pertemuan 8 UTS ini, kalian bisa cek di video di YouTube channel saya, yaitu Diah Cahyas, ataupun channel YouTube teman saya lainnya. Nah, setelah UTS ini ada lanjut pertemuan 9, yaitu di latihan 5 ini ada uji non parametric. Di sini ada 3 soal, yaitu di sini kita akan mengetahui keuntungan dari uji non parametric ini. Yang pertama, keuntungannya itu data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas. Kemudian dapat digunakan untuk level binomial, dan ordinal. Kemudian keuntungan yang ketiga ada lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Nah, di sini juga ada pertemuan 9. Ini dia pertemuan 9. Uji non parametric modul 4 nih. Ini itu pertemuan 9. Di sini ada 4 soal. Di mana di pertemuan 9 ini uji non parametric itu ada beberapa cara, yaitu dengan uji Kolmogorov, Smirnov, gitu. Kemudian di pertemuan selanjutnya, pertemuan 10, ada regresi sederhana, yaitu digunakan untuk tujuan peramalan di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependent dan independent. Ini ya, di sini ada 2 soal analisis regresi sederhana. Kemudian ada analisis regresi berganda. Di sini ada 3 soal. Nah, di pertemuan 11 ini ada regresi berganda. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu kubah tak bebas, dependent, dan nilai-nilai satu atau lebih kubah atau independen. Ini dia regresi berganda soal 1, 2, dan 3. Agar durasinya tidak lama, seperti biasa kalian bisa lihat di channel saya ya, Diah Cahyas. Kemudian di sini ada regresi berganda pertemuan 12 ya. Di sini ada 2 soal. Sebentar. Di sini ada 2 soal pertemuan 12. Sama seperti yang pertemuan 11. Di sini kita hanya dikasih soal. Materinya sama dengan yang pertemuan 11. Kemudian ada pertemuan 13, ada skala Likert. Nah, skala Likert ini skala Likert dan menggunakannya. Oh, mohon maaf. Jadi di pertemuan 13 ini
kita akan mempelajari apa itu pengertian skala Likert dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, skala Likert sendiri atau Likert Scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaannya. Jadi di skala Likert ini kita tuh harus mencari responden ya untuk mengumpulkan beberapa data untuk diolah di SPSS ini menggunakan skala Likert ini. Kemudian yang pertemuan ke berapa berarti ke-14 ya. Kemudian di video selanjutnya ada validitas dan reliabilitas, di mana validitas dan reliabilitas ini membuktikan kebenaran suatu butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Kita akan lihat ya di sini seperti apa. Ini dia soal-soalnya seperti ini ya, penampakan dari validitas dan reliabilitas. Ini sinyalnya. Nah, seperti inilah. Kalian bisa lihat ya di YouTube channel saya. Oke, kita lanjut aja ke pertemuan terakhir, yaitu ujian akhir semester Applikom Statistik STIE Bangbu PD Jateng. Nah, di sini ada UAS Applikom ini ada dua soal. Ini dia, kita bisa lihat. Soal yang pertama mengenai PT Sekutu di Kudus. Ini soal nomor sekan bisa dilihat dari soal tadi dari soal tadi B dan C. Untuk kalian yang kepo, kalian bisa cek di YouTube-nya ya. Kemudian di sini juga ada ujian akhir semester Applikom Statistik soal nomor 2. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke soal langsung saja kita SPSS. Di sini ada SPSS. Di sini ada. Nah, selanjutnya apabila kita udah upload kayak gini, nah setiap pertemuan tuh kita tuh pasti mengupload video, kemudian akan kita upload di blog kita masing-masing. Oke. Ini dia blognya, sebentar. Nah, ini dia blognya. Nanti kita akan upload di sini. Kemudian setelah itu kita akan konfirmasi di WA grup kelas ya, bahwasanya kita itu udah ngerjain tugasnya gitu. Oke. Nah, kalau udah, sekian video review dari saya. Sekian video review materi-materi mata kuliah Applikom Statistik di semester 4 ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.